Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Kembali lagi dengan saya Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah Ekonomika Teknik. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan topik mengenai estimasi biaya yang akan mengklasifikasikan ke dalam dua jenis biaya, yaitu CAPEX atau Capital Expenditures dan OPEX atau Operating Expense. Seperti apa? Saya akan menjelaskan secara bertahap. Kita mulai mengklasifikasikan pengeluaran pada sebuah bisnis. Ketika seorang individu atau perusahaan menjalankan sebuah bisnis, maka bisa dikategorikan 3 jenis pengeluaran dalam bisnis tersebut. Yaitu yang pertama, aset yang dapat mengalami depresiasi, kemudian aset yang tidak bisa mengalami depresiasi, dan semua pengeluaran bisnis lainnya. Nah, untuk capital expenditure sendiri atau CAPEX itu dominan adalah pada umumnya adalah aset karena umurnya lebih dari 1 tahun. Sehingga untuk aset yang mengalami depresiasi dan aset yang tidak mengalami depresiasi itu masuk kategori ke dalam CAPEX. Sedangkan untuk semua pengeluaran bisnis lainnya itu masuk ke dalam operating expense atau OPEX. Nah, OPEX ini sendiri cenderung adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam operasional kerja ataupun dalam menjalankan bisnisnya yang kurang dari 1 tahun. Ya, jadi seperti itu untuk mengklasifikasikannya. Pengeluaran berupa aset yang mengalami depresiasi. Ketika fasilitas atau peralatan produktif dengan penggunaan lebih dari 1 tahun, maka pembayaran pajak akan disesuaikan ya untuk investasi pada penyesuaian nilai depresiasinya. Contoh sederhananya adalah penggunaan bangunan, bahwa setiap tahunnya kita akan membayarkan pajak dan kita sesuaikan dengan penyesuaian dari nilai aset atau nilai bangunan yang kita gunakan. Itu adalah contoh sederhana dari expenditure for depreciable assets. Untuk expenditure for non-depreciable asset, ini merupakan aset yang digunakan untuk menjalankan sebuah bisnis atau usaha, tetapi tidak mengalami penyusutan atau depresiasi. Contohnya adalah tanah. Ya, jadi tanah merupakan aset yang tidak mengalami depresiasi. Selain itu ada juga aset lain yang mengalami depresiasi. Ya, depresiasi ini contohnya adalah aset-aset yang mengeruk sumber daya alam, jadi mengalami penyusutan, tetapi itu tidak dihitung sebagai depresiasi. Nah, bagaimana menghitung penghasilan kena pajak dari sebuah bisnis? Yang berikut adalah rumusnya, yaitu penghasilan kena pajak itu sama dengan pendapatan kotor dikurangi dengan semua pengeluaran kecuali capital expenditures. Kemudian dikurangi berapa nilai depresiasi atau deflasinya. Pada umumnya, pengajuan untuk capital expenditures ini dia akan mempengaruhi berapa jumlah pajak yang akan dibayarkan, sehingga penghasilan kena pajak pada sebuah perusahaan akan berbeda dari nilai aktual cash flow-nya. Nah, kita akan melihat di contoh. Sebagai contoh, yang berikut adalah 3 tahun periode ya cash flow perusahaan dalam satuan juta dolar ya. Jadi kita lihat untuk gross income-nya dari penjualan diperoleh di tahun pertama 200 juta dolar, tahun kedua 200 juta dolar, dan tahun ketiga 200 juta dolar. Kemudian adalah pembelian alat ya dengan nilai investasi 60 juta dolar. Kemudian umur penggunaannya adalah 3 tahun. Ya, jadi karena ini investasi, maka di dalam cash flow perusahaan itu dimasukkan di tahun pertama. Kemudian untuk pengeluaran lainnya setiap tahunnya adalah 140 juta dolar. Ya, jadi tahun pertama 140 juta dolar, tahun kedua 140 juta dolar, dan tahun ketiga 140 juta dolar. Jadi jangan lupa adik-adik bahwa untuk pengeluaran yaitu tandanya negatif, sedangkan untuk pendapatan itu tandanya positif. Sehingga kalau kita estimasi untuk cash flow
setiap tahunnya. Di tahun pertama itu 0, yaitu 200 juta dikurangi 60 juta dikurangi 140 juta. Sedangkan tahun kedua 200 juta dikurangi 0 dikurangi 140 juta. Kemudian tahun ketiga 200 juta dikurangi 0 dikurangi 140 juta. Ya. Jadi kita akan memperoleh tahun kedua net cash flow-nya adalah 60 juta dan di tahun ketiga net cash flow-nya adalah 60 juta. Sedangkan di tahun pertama net cash flow-nya adalah 0. Kemudian pertanyaannya, hitunglah pendapatan kena pajak setiap tahun selama 3 tahun. Karena Special Tools ya memiliki umur penggunaan 3 tahun, maka biaya dialokasikan atau biaya capital expenditure dialokasikan selama masa manfaat ataupun penggunaan ataupun umur dari alat tersebut. Sehingga kita bisa menghitung annual depreciation-nya adalah B ini adalah cost of asset-nya, yaitu pembelian alatnya, kemudian dikurangi dengan S ini adalah nilai sisa atau self-rate value, kemudian dibagikan dengan N atau periode ataupun using life-nya. Nah, kita akan memperoleh untuk cost of asset-nya adalah 60 juta dolar, dikurangi dengan nilai sisanya atau self-rate value-nya adalah 0, kemudian dibagi dengan periode ataupun useful life-nya adalah 3 tahun. Sehingga kita akan memperoleh per tahun adalah 20 juta dolar. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan sebelumnya, yaitu untuk penghasilan kena pajak sama dengan gross income-nya adalah 200 juta dolar, dikurangi dengan all expenditures, ya, yaitu 140 juta dolar, dikurangi dengan depresiasinya atau sebesar 20 juta dolar, ya. Sehingga diperoleh untuk pendapatan yang dikenakan pajak adalah 40 juta dolar setiap tahun. Jadi kalau kita lihat tadi untuk cash flow-nya, di tahun pertama meskipun net cash flow-nya adalah 0, jadi di sini akan dikenakan pajak sebesar 40 juta dolar. Tahun kedua juga sama, di tahun ketiga juga sama. Ya, jadi tidak mengikuti berapa nilai net cash flow-nya. Pengeluaran perusahaan umumnya dipantau melalui annual budget atau anggaran tahunan. Ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, apakah perlu dilakukan alokasi sejumlah uang untuk capital expenditure baru? Seperti misalnya penambahan fasilitas baru atau penggantian ataupun upgrade fasilitas yang lama. Nah, perlu dilakukan analisis replacement sebagai rekomendasi untuk pergantian peralatan tertentu dengan biaya yang dimasukkan ke dalam capital expenditure budget atau CAPEX yang dianggarkan. Pemilihan sumber dana untuk capital expenditures merupakan keputusan yang diambil alih oleh top executives, ya. Jadi membutuhkan persetujuan dari Board of Director atau BOD, ya, seperti misalnya direktur utama ataupun direktur keuangan, ya. Jadi yang menentukan untuk pengalokasian capital expenditure ini adalah di tangan atau diputuskan oleh top eksekutif atau level manajemen. Nah, ketika internal perusahaan memperoleh keuntungan yang bisa dialokasikan untuk capital expenditures, maka perusahaan tidak memerlukan sumber pendanaan dari eksternal lagi. Tetapi ketika perusahaan tidak memperoleh kas yang cukup untuk capital expenditures, maka pengajuan ini dibatalkan atau ditangguhkan. Atau bisa saja menggunakan sumber pembiayaan yang lain kalau memang diharuskan untuk mengalokasikan untuk capital expenditures. Jadi boleh menggunakan alternatif sumber pembiayaan eksternal seperti pembiayaan dari perbankan. Kemudian operating expense atau OPEX berbentuk all other business expenditures atau semua biaya pengeluaran bisnis lainnya. Ini merupakan yang terbesar, ya. Jadi ini merupakan pengeluaran rutin dan yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah bisnis atau usaha. Seperti misalnya biaya tenaga kerja, biaya material, semua biaya langsung dan tidak langsung, dan fasilitas serta peralatan untuk digunakan, ya, kurang dari 1 tahun.
Atau paling sederhana untuk mengartikannya adalah biaya dalam bentuk expense, yaitu yang dikeluarkan pada saat proses itu sudah terjadi atau proses bisnisnya sudah terjadi, ya. Jadi di dalam akuntansi ada dua hal, yaitu cost dan expense. Nah, perbedaannya adalah cost ini adalah semua biaya yang kita gunakan, yang kita misalnya membeli bahan baku, kemudian ada misalnya overhead yang sudah ada sebelumnya, tetapi expense ini adalah biaya yang dialokasikan ataupun sudah disetel pada saat barang tersebut sudah laku. Ya, nanti akan kita bahas expense ini apa, komponennya adalah COGS atau harga pokok penjualan. Jadi ada sedikit perbedaan di cost dengan expense. Operating expense atau OPEX itu memproduksi produk atau jasa untuk menghasilkan sumber pendapatan atau arus kas perusahaan. Jenis dari ataupun tipikal dari operating expense yaitu seperti cost of goods sold atau COGS atau harga pokok penjualan. Kemudian biaya penjualan dan promosi, depresiasi, biaya umum dan administrasi, dan biaya sewa atau leasing. Nah, untuk COGS atau harga pokok penjualan, di dalamnya termasuk biaya tenaga kerja, biaya material, biaya tidak langsung untuk produksi, dan di dalam ini juga terdapat biaya overhead. Berikut adalah penempatan posisi dari operating expense dalam laporan keuangan. Nah, di sini kalau kita melihat untuk operating expense itu terdiri dari COGS yang terdiri dari tenaga kerja, material, dan indirect cost atau overhead. Kemudian ada selling and promotion, depreciation, biaya umum dan administrasi, dan biaya sewa atau leasing. Sehingga nanti akan diperoleh total operating expense. Kemudian jangan lupa di posisi pertama di sini adalah pendapatan atau laba usaha. Kemudian di sini ya laba usaha dari penjualan. Kemudian nanti kita kurangkan dari berapa operating expense-nya. Ini adalah penempatan atau contoh sederhana dari laporan keuangan. Nah, kita akan coba komparasi dengan contoh laporan keuangan yang lain. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Jadi ada dua hal yang difokuskan, yaitu dari sisi pendapatan ya. Kemudian dari sisi pengeluaran atau expense. Nah, kalau kita lihat di sini untuk operating expense-nya ada sama tadi ya, cuman dikategorikan juga di sini untuk non operating expense, yaitu pembayaran bunga dan termasuk sewa juga. Ya, jadi di contoh laporan keuangan ini untuk non operating expense-nya itu pembayaran bunga dan biaya sewa bulanan. Kemudian untuk diagram cash flow-nya ya, pada umumnya untuk capital expenditures itu ditempatkan di tahun pertama atau tahun ke-0 ya. Kemudian untuk operating expense itu umumnya pengeluarannya rutin setiap tahun ya, atau bisa diakumulasi. Misalnya kita menghitung berapa pengeluaran bulanan ya, kemudian kita akumulasikan untuk satu tahun berapa. Ya, jadi ini adalah pengeluaran yang rutin, sedangkan untuk capital expenditure ini biasanya di awal usaha. Nah, tetapi baik lagi tadi di pengertiannya bahwa capex ini bisa dialokasikan dari keuntungan perusahaan. Misalnya di tahun kedua perusahaan sudah memperoleh keuntungan, kemudian memerlukan misalnya tadi untuk penggantian alat, ya alat yang sudah diinvestasikan di awal tahun. Kemudian misalnya itu sudah tidak bisa lagi untuk mengcover produksinya sehingga perlu diganti atau di-upgrade, atau misalnya perlu penambahan alat baru gitu. Jadi untuk capex ini pada umumnya di awal, tapi di tahun-tahun tertentu setelah laba usaha sudah terpenuhi, cash flow-nya sudah positif, sehingga perlu dilakukan untuk penambahan alat baru ataupun penggantian alat baru. Ya, jadi itu bisa dilakukan di tahun-tahun selanjutnya dan tidak rutin seperti operating expense. Nah, kita akan melihat contohnya. Untuk bahasa sederhananya tadi ya, penjelasannya bahwa di capex ini merupakan sebuah dana ya dalam sebuah bisnis yang digunakan untuk pembelian aset yang akan digunakan dengan umur di atas 1 tahun yang tujuannya untuk meningkatkan keuntungan ya,
atau memperoleh keuntungan. Sedangkan OPEX ini merupakan biaya yang rutin dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan usaha tersebut. Itu adalah pengertian sederhananya. Nah, kalau kita melihat di bakery shop ya, kita bisa mengklasifikasikan untuk CAPEX itu sendiri adalah pembangunan gedung ya, kemudian deposit sewa ya, karena ini biasanya kan kalau ini untuk yang jenis bangunannya adalah sewa. Nah, biasanya kalau ini sewa, berarti kita memberikan deposit, misalnya ini penggunaannya kan tergantung nih, misalnya kita menyewanya 5 tahun, maka sewa deposit ini kan berlangsung selama 5 tahun, ya. Jadi sampai kita tidak menggunakan lagi. Kemudian untuk renovasi, ya, kita misalnya merombak gedungnya sesuai kebutuhan, kemudian dekorasi, kita menambahkan beberapa peralatan yang dibutuhkan, dan umurnya sampai kita selesai menjalankan proyek tersebut. Kemudian pembelian peralatan-peralatan yang kita butuhkan untuk menjalankan operasional. Nah, itu masuk ke dalam capital expenditures. Kemudian untuk operating expense-nya, ini adalah pengeluaran-pengeluaran rutin setiap bulannya atau akumulasi dalam 1 tahun. Misalnya wages atau biaya tenaga kerja, kemudian utilities seperti tagihan listrik, ya, tagihan air, ya. Kemudian di sini adalah rent atau biaya sewa. Nah, kalau kita melihat tadi di laporan keuangan yang di atas bahwa untuk biaya sewa ini masuk ke dalam non-operating expense. Tetapi kan kita harus masukkan nih, kalau contohnya masih bisnis yang perlu kita hitung feasibility study-nya, ya, jadi belum sebuah bisnis yang sudah kita jalankan, jadi bisa kita masukkan ini di operating expense atau biaya yang rutin dikeluarkan. Tetapi nanti setelah ini dijalankan, kemudian kita menempatkannya sebagai non-operating expense, ya, jadi bisa disesuaikan. Kemudian ada kebutuhan bahan baku bulanan, ya, kemudian untuk biaya maintenance, ya, perawatan. Kemudian kalau kita kategorikan, tadi kemudian kita tentukan, estimasikan, misalnya untuk CAPEX-nya berapa, deposit sewanya, kemudian renovasi, dekorasinya berapa, kemudian izin usaha, kemudian hiring cost. Jadi ini untuk kalau kita mau melakukan perekrutan di awal, menggunakan konsultan mungkin, ya. Kemudian ada peralatan dan biaya lainnya, sehingga nanti kita akan memperoleh CAPEX-nya di angka $94.500. Kemudian operating expense-nya adalah biaya sewa bulanan, kemudian utilities, biaya air dan listrik, kemudian kebutuhan bulanan, bahan baku mungkin, kemudian kalau kita menjual roti, ya, karena bakery shop, jadi kita harus beli packagingnya, kemudian biaya tenaga kerja dan biaya asuransi, sehingga kita memperoleh operating expense-nya adalah 26.000. Ya, ini setiap bulan, ya, nanti akan kita akumulasikan setahun. Kemudian kita akan asumsinya di sini adalah kita menjual sebanyak 500 piece per hari, ya. Kemudian harga per piece-nya itu adalah $2, sehingga kita akan memperoleh revenue-nya dengan jumlah hari, dengan asumsi bahwa toko roti ini buka setiap hari, 365 hari, terjual 500 piece per hari dengan harga $2, sehingga kita akan memperoleh revenue-nya $365.000 di tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga masing-masing, ya. Sehingga kalau kita melihat di cash flow-nya, ya, di tahun pertama, jangan lupa tadi untuk CAPEX penempatannya di tahun ke-0, ya, 94.500. Di tahun pertama kita memperoleh pendapatan $365.000, OPEX-nya 312.000, ya, 312.000 yaitu 26.000 ini karena bulanan kita akumulasikan menjadi 1 tahun, ya, sehingga nanti kita akan memperoleh EBITDA, ini adalah earning before interest, tax, depreciation and amortization, ya, jadi pendapatan sebelum dikurangi bunga, pajak, depresiasi, dan amortasi. Ya, sehingga kita akan memperoleh, kita kurangkan saja revenue dikurangi OPEX, yaitu 53.000. Tahun pertama, tahun kedua 53.000, dan tahun ketiga 53.000. Kemudian EBITDA margin ini sebenarnya kita tinggal bagikan saja 53.000 dibagikan dengan revenue-nya berapa persen, ya.
Kemudian kita sudah peroleh capex-nya berapa, kita kurangkan ya, EBITDA-nya dikurangi dengan capex ya. Sehingga kita akan memperoleh net cash flow-nya ya. Jadi di sini adalah akumulasi. Tadi EBITDA-nya adalah 53.000 tahun pertama, kita kurangi capex-nya 94.500. Dan selanjutnya sehingga nanti kita akan memperoleh akumulasi cash flow-nya, apakah perusahaan kita sudah untung atau belum ya. Ini adalah indikator untuk menentukan di tahun berapa perusahaan kita ini sudah balik modal. Kemudian untuk diagram cash flow-nya ya, untuk membuat diagram cash flow tahun ke-0 kita sesuaikan saja. Tahun ke-0 kita ada investasi untuk capex-nya 94.500. Kemudian boleh kita misalnya cantumkan dulu berapa revenue kita di atas, berarti kita masukkan juga untuk berapa operasi untuk expenditures-nya di bawah ya, atau langsung kita kurangkan apakah dia positif atau negatif, kemudian kita masukkan ke dalam diagram cash flow-nya. Jadi kalau misalnya EBITDA-nya negatif, berarti dia panahnya ke bawah ya. Dan karena di sini sudah positif, maka kita arah panahnya ke atas ya. Kemudian ini contoh sederhana lainnya untuk income statement laporan keuangan ya. Ini untuk produk ya, sehingga ada COGS. Dan di sini adalah pendapatan ya tahun 2014 sampai 2017 ya. Kalau kita lihat tahun 2017 COGS-nya atau harga pokok penjualannya ini adalah pengeluaran ya untuk produksinya itu 3.200, sehingga akan diperoleh gross profit-nya adalah $18.800 ya. Ini dalam juta ya, jadi 22 juta. Kemudian COGS-nya 3.200.000 sehingga gross profit-nya adalah $18.800.000. Kemudian depresiasinya ada $500.000. Kemudian SG&A amortasinya adalah $300.000, interestnya adalah $50.000. Oke, sorry, ini adalah selling, general and administration expense ya. Jadi biaya pengeluaran untuk penjualan, kemudian biaya umum dan biaya administrasi ya. Kemudian ada interest atau bunga yang dibayarkan yaitu $50.000, sehingga diperoleh earning before tax-nya adalah 17.950. Tapi kalau kita hitung tadi ya EBITDA-nya ya, jadi kita hanya kurangkan gross profit dengan biaya penjualan, kemudian biaya umum dan biaya administrasinya ya. Karena EBITDA kan tadi kepanjangannya adalah earning before interest, tax, depreciation dan amortization. Jadi ini kita abaikan ya. Oke, itu contoh untuk penempatan ya biaya-biaya di dalam laporan keuangan. Silakan nanti dibaca di buku referensinya atau handbooknya ya. Kita masih menggunakan buku handbook yang sama, yaitu Newnan Donald G ya and Friends ya, dengan judul buku Engineering Economy Analysis edisi ke-11. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang.